Bab 4175. Pameran transaksi sebelum warisan. Setelah mendengar apa yang dikatakan Kenny, ekspresi orang-orang di tempat itu sedikit berubah. Dipikirkan dengan seksama, sepertinya memang demikian. Jika Tetua Cui tidak mengambil alih bersama para kultivator klan naga sisik, maka orang lain juga akan mengambil alih. Dengan berbuat demikian, Mingzu malah selalu tidak kehilangan tempat ini. Tuan Muda Qiyu, adik seperguruanmu ini terlihat jauh lebih jahat dan licik daripada master gurunya. Di samping, Norman berbisik. Erik tersenyum acuh tak acuh. Awalnya, pasangan guru dan murid ini berkolusi dengan orang luar dan diremehkan oleh semua orang. Hasilnya Kenny berkelakuan menyedihkan dan memindahkan fokus. Sebaliknya, malah meninggalkan kesan bahwa guru dan murid hanya melakukan kesalahan dalam kekacauan dan mereka tidak terlalu jahat bagi para kultivator. Berkolusi dengan klan naga sisik untuk menjaga kepentingan Mingzu. Keuntungan siapa? Lagi pula, bahkan jika kalian tidak maju, siapapun yang merebutnya, Kaisar Beruang akan punya alasan untuk merebutnya kembali setelah dia datang. Malah orang Mingzu sendiri memimpin klan naga sisik untuk menduduki tempat ini. Kaisar Beruang tidak bisa berkata apa-apa. Hanya dapat mengatakan bahwa Kenny, wanita ini sedikit lebih licik, jauh lebih hebat daripada Tetua Cui yang pemarah. Tempat ini benar-benar penuh dengan reiki. Aku harus menyerapnya dengan baik. Berdiri dalam panggung tinggi pusat, Rain melihat ke kiri dan ke kanan seperti bayi yang penasaran. Dia mendecakkan lidahnya, menemukan tempat yang menurutnya adalah yang terbaik, bersiap untuk duduk, menoleh ke belakang dan tercengang. Baik Erik maupun Tetua Jing dan yang lainnya, mereka semua telah duduk bersila. Bahkan ada yang menutup mata dan mereka sudah berlatih. Sialan, mengapa kalian begitu cepat? Rain segera duduk. Kamu yang terlalu lambat, semua orang tahu bahwa waktu terbatas, hanya kamu satu-satunya yang terus berputar di sini. Erik yang duduk bersila, membuka matanya dan berkata tanpa daya. Tidak ada apapun di panggung tinggi ini kecuali formasi. Kamu tidak mengerti formasi, mengapa berputar-putar di sini, apakah melihat pemandangan? Di atas puncak ini, reiki memang lebih kental daripada di luar, dan di atas panggung tinggi, 10 kali lipat lebih kental. Selain itu, panggung pusat yang ditempati oleh Erik beberapa kali lipat lebih banyak daripada sekitarnya. Duduk dan menjalankan reiki, Erik menyadari bahwa reiki kental di sini sama dengan reiki yang didapat dari jalur biji roh, perubahan energi murni yang sama dalam mutiara bintang. Aura ini akan masuk ke dalam tubuh tanpa perlu menyerapnya dengan sengaja, bahkan mengaktifkan pusaran di dalam diafragma. Merasakan reiki kental yang terus-menerus mengalir ke dalam tubuhnya, meningkatkan lubang ilahi tubuh Raja Qin. Erik merasakan kesakitan. Takdir yang begitu baik, seandainya dirinya bisa datang setengah bulan lebih awal, berapa banyak lubang ilahi yang akan diaktifkan oleh reiki ini. Alhasil, karena situasi serakah, sekarang hanya tersisa kurang dari 1 hari. Untunglah dirinya mendapatkan teknik waktu di Broken Hill, jika tidak, akan berada dalam masalah besar. Dan reiki murni ini adalah benda yang jatuh dari langit. Erik tidak memiliki cara untuk mengumpulkan atau menariknya. Jadi dia hanya bisa duduk bersila di sini dan menyerapnya, dan tidak bisa memasuki ruang pemurnian obat untuk memperpanjang waktu penyerapan. Mengenai Pangeran Klan Naga Sisik dan yang lainnya yang telah meninggalkan tempat ini, kembali dengan wajah cemberut ke panggung tinggi yang ditempati oleh klan naga sisik. Ada banyak ruang di area itu, jadi mereka tidak merebut tempat Sierra dan yang lainnya. Jelas tidak bijaksana untuk menyinggung satu kekuatan lagi demi tempat yang tidak ada bedanya.
Mengenai Tetua Cui dan muridnya, mereka mendarat di atas panggung. Tetua Cui dengan dingin mengusir dua kultivator yang lebih lemah dan mengambil alih area tersebut. Norman dan yang lainnya juga cukup senang. Awalnya mengira bahwa mereka harus bekerja keras seperti pekerja karena Erik mengendalikan hidup dan mati mereka. Tidak menyangka bisa berbagi keuntungan dan mendapatkan kesempatan untuk berlatih seperti ini. Beberapa jam berlalu dengan sangat cepat saat semua kultivator tenggelam dalam latihan. Saat malam berangsur-angsur menghilang, langit kembali bersinar dengan matahari. Tempat ini kembali mengalami perubahan. Sebelum puncak bintang ini, adalah daratan lautan awan. Dan saat fajar menyingsing, kegelapan sirna, di antara lautan awan yang berjatuhan, sepertinya ada sesuatu yang bersinar dengan cahaya, berangsur-angsur muncul. Semua kultivator juga menyelesaikan pelatihan dan mulai membicarakannya. Erik malah merasa sedikit menyesal. Panggung tinggi ini benar-benar tempat yang bagus. Setelah tinggal selama 1 malam, lubang ilahi dirinya yang ke-45 telah selesai. Walaupun kesulitannya berangsur-angsur meningkat, jika mendapat waktu puluhan hari lagi, tidak masalah bagi dirinya untuk menyalakan 50 lubang ilahi. Sayangnya, sepertinya waktunya telah tiba. Erik juga mengikuti semua orang dan melihat ke atas. Hal pertama yang muncul di depan matanya adalah atap kornis bucket art, kemudian dinding dengan balok berukir dan bangunan yang dicat. Terakhir, sebuah istana lengkap muncul di depan semua orang. Saat istana ini muncul, cahaya bintang yang kuat mengelilinginya, membawa rasa kesucian dan kehikmatan. Seberkas cahaya turun dari langit saat ini dan jatuh di depan istana. Kemudian, dalam berkas cahaya ini, sebuah sosok secara bertahap memadat dan terbentuk. Melihat si tua berjanggut yang berpakaian kain kasar dan rambut acak-acakan seperti pengemis, Erik mengerutkan bibirnya. Orang ini adalah si tua serakah. Tidak disangka saat tempat warisan dibuka kali ini, dia datang lagi. Tetapi kali ini, sepertinya Erik salah menebak. Para junior, kita bertemu lagi. Setelah si tua serakah muncul, dia mempelintir janggutnya, berdiri di atas lautan awan dan tersenyum pada semua orang. Seharusnya kalian semua juga sudah jelas tanpa harus kukatakan, selanjutnya tempat warisan akan dibuka, namun aku tidak muncul untuk mengatakan hal ini, melainkan sebelum dibuka, ada hal baik untuk diumumkan kepada kalian. Hal baik. Mendengar si tua serakah mengatakan ini, tatapan semua kultivator berkedut. Kita semua telah mengembara di alam jalan surga begitu lama, seharusnya beberapa dari kalian pasti telah menggunakan hampir semua benda kultivasi yang kalian miliki, bukan? Atau ada orang-orang yang menderita karena memiliki harta tertentu di tangan mereka, tetapi tidak dapat menggunakannya. Si tua serakah tersenyum dan berkata, "Benar, sebelum pembukaan tempat warisan, untuk memastikan bahwa semua teman seiman mampu melakukan yang terbaik dalam pertempuran, akan diadakan pameran transaksi khusus. Dalam pameran transaksi ini, semua orang yang memenuhi syarat di alam jalan surga akan diangkut ke satu tempat. Kalian dapat bertransaksi sesuai keinginan, bahkan termasuk benda-benda yang diperoleh dari alam jalan surga, seperti kekuatan suci. Senior, kekuatan suci juga bisa dilelang. Apakah ada syarat-syaratnya?" Ketika si tua serakah selesai berbicara, para kultivator terkejut, beberapa tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. "Kalian dengarkan baik-baik, ini adalah pameran transaksi, bukan lelang. Aku tidak punya hak untuk menentukan siapa akan mengeluarkan harta karun apa untuk transaksi." Si tua serakah tersenyum dan berkata,
Tetapi aku percaya bahwa orang-orang tertentu memiliki kekuatan suci di tangan yang tidak bisa mereka gunakan untuk bertarung, mungkin benar-benar akan mengeluarkannya untuk transaksi. Bahkan jika tidak ada kekuatan suci, banyak dari kalian yang memiliki peta tidak lengkap, patung atau benda-benda lain di tangan, yang mungkin tidak berguna di tangan kalian, tetapi beberapa orang mungkin sangat membutuhkan benda ini. Tempat warisan akan segera dibuka, ada banyak harta karun di sana, tetapi bisa mendapatkannya jika memiliki kemampuan. Pameran transaksi ini adalah kesempatan terakhir untuk peningkatan kalian. Si tua serakah membelai janggutnya, matanya berkedip dengan tatapan licik. Pandangan semua kultivator memanas. Kata-kata si tua serakah ini menyentuh hati banyak orang. Meskipun beberapa kultivator tidak terlalu kuat, tetapi mereka cukup beruntung, tidak mendapatkan kekuatan suci, tetapi mendapatkan patung arca, peta tidak lengkap, bahkan beberapa benda dewa bintang lainnya. Bersambung.